Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mujahid Iswidi, peserta Diklat BJKS Angkatan 5 Provinsi Kalimantan Selatan. Sekarang ini saya akan melakukan supervisi akademik terhadap salah satu guru yang ada di SMA 1 Uripan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Iya nih Pak, sehat aja kan juga nih. Alhamdulillah sehat walafiat Pak. Pak Muhdi, saya berterima kasih Bapak bersedia. Wah sama-sama Pak. Senang juga Pak. Oke, tetap. Seperti yang sudah disepakati kemarin bahwa hari ini kita ada pertemuan membicarakan nanti masalah supervisi yang akan saya lakukan terhadap Bapak. Rencananya kapan Pak melakukan sampai Bapak pembelajaran di kelas kapan? Ini ada jadwal Pak ya, hari Selasa Pak jam 1, 2, 3 Pak. Jam 1, 2, 3 Pak ya? Di kelas berapa Pak? Di kelas 10.5 Pak ya? Kelas 10 5 mata pelajaran Fisika Pak ya? Kalau boleh tahu nanti Pak tujuan pembelajaran Bapak sudah apa? Jadi ini mungkin tentang bab pengukuran Pak lah. Jadi ini nanti pengen menjelaskan lawan siswa bagaimana siswa itu bisa membedakan antara pengukuran panjang, luas, dan volume Bapak. Cuma mohon maaf Pak Mudi, ada sedikit ketinggalan saya sampaikan Pak. bahwa ini supervisi ini Pak ya santai saja. Ini bukan Pak. nanti untuk menghakimi Bapak atau bukan juga nanti untuk memberikan yang mengawasi lah. Tapi ini sama-sama kita berusaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Saya juga belajar, Bapak juga belajar. Nanti mudah-mudahan hasilnya ini dapat lebih baik lagi buat anak-anak kita Pak ya. Lanjut Pak ya. Jadi untuk nanti melaksanakan pembelajaran tadi di kelas 10.5 Pak. 5 Pak mata pelajaran fisika tujuannya Untuk membedakan pengukuran panjang, luas, dan volume Pak. kalau boleh tahu Pak nanti model atau metode yang Bapak terapkan apa? Ulun pakai inkuiri Pak. Jadi siswa itu nanti ulun bimbing sampai menemukan Pak yang bisa membedakan Tembalan ya Pak ini. Baik. Kalau medianya Pak boleh tahu? Nanti ulun memakai LCD juga Pak. Kemudian ada juga alat. Kalau ukur panjang tuh pakai garis lah. Kemudian untuk volume itu karena misalnya pakai meter kubik, ulun nanti menyesuaikan dengan alatnya. Ada juga pakai jam pasang, ada juga pakai mikrometer jadi lumayan panjang tuh nanti. Jadi tunggal butingan. Bahkan kalau mengukur ketebalan benda itu pakai mikrometer 10. Nanti dalam melaksanakan pembelajaran apa Bapak perlu bantuan atau mungkin ada yang Bapak minta misalnya dari usaha atau guru lain mungkin membantu Bapak menyiapkan atau sebagainya? Ada Pak, sudah biasa kami ini masuk kelas iya. jadi apa namanya paham aja. Kasihan dua kawanan banyak pegawainya. Sebenarnya kalau Bapak mau minta bantuan tertentu nggak apa-apa Pak. Mereka saya lihat juga senang mencoba bantu sama belajar kan. Iya, ada apa-apa Pak Ege. Latihan Pak. Iya. Nanti lawan siswa aja Pak yang kita pasangkan. Paham aja siswa. Tapi kalau memang Bapak merasa artinya bisa dengan sendiri ya tidak masalah. Ini kan kalau ada yang mau Bapak bisa ini. Jadi kita nanti Pak ya masuknya itu nanti saya hadir di sana. Jadi sekali lagi ini mohon maaf Pak Mudi bahwa tujuan supervisi ini bukan untuk menghakimi ataupun menggurui Bapak. Ini kita sama-sama Pak ya untuk semata-mata meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita ini. Ada yang mau sampaikan Pak Mudi? Mungkin biasanya Pak sudah masuk ke supervisi ya. Iya. Kalau begitu Pak Mudi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti di pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, dengan lancar Pak ya. Jadi segala sesuatunya ini berjalan sesuai dengan yang kita harapkan.
Kalau tidak ada lagi, mungkin cukup di sini ya. Cukup Pak. Tinggal kita nanti Besok melaksanakan langsung lagi. Pak. Kalau jam 1. Ya, saya kira cukup. Terima kasih Bang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bang Budi? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah Pak ya. Tadi saya lihat Pak Budi sudah tadi melaksanakan pelajaran. Nah, jadi Pak, kita sedikit berbincang-bincang lah mengenai aktivitas Bapak di kelas tadi. Iya Pak. Nah, gimana Pak rasanya Pak sekarang Pak? Kalau ini senang Pak, setiap kali kita masuk kelas tuh ya senang lah. Bahkan ketika kita mulai sakit kepala, ketika obatnya itu pada masa masuk kelas. Alhamdulillah. Nah, tadi kan Bapak sudah melakukan pembelajaran di kelas. Nah, menurut Bapak gimana jalan kegiatan tadi Pak? Jadi jalan kegiatan mungkin ada bersedat-sedat malah karena mungkin siswa itu pada terbiasa kita dengan belajar itu dia menemukan sendiri permasalahannya, menemukan rumusnya, kemudian bisa juga. Dan memang kita lihat tadi juga kan kayak bagaimana caranya supaya siswa itu aktif. Nah, jadi mungkin ketika ada itu ada beberapa tersendat, tapi secara garis besar melihat ya siswa bisa saja mengikuti instruksi dan juga menyelesaikan tujuan pembelajaran itu nanti. Jadi pada intinya mohon maaf kalau saya bisa ulang bahwa sebagian besar tujuannya sudah tercapai. Sudah tercapai Pak, bahkan tadi bisa sudah mengukur Pak, kan pakai kilang lagi sudah, pakai depa lagi dah, ada pakai hasta lagi sudah. Cuma tadi Bapak bilang masih ada juga beberapa kendala Pak ya. Mohon maaf Pak mungkin mau diceritakan. Jadi ini kendala itu mungkin salah satunya mungkin menggunakan alat, malah karena alat ini ada kalibrasi. Terkadang anak-anak itu ketika melihat itu lihat ada yang tidak sesuai. Yang kedua kadang-kadang melihat alat ini baik ada pas di titik nol karena punya melihat jadi angka 2 kan otomatis itu tambah panjang nih. Ya kan hitungnya harusnya mulai titik nol. Nah itu tuh tadi menjelaskan dua lawan anak. Jadi titik nol itu berpengaruh gitu dalam ukur itu. Kita ulun ganal awak pakai depan ulun ganal aja. Ada awak halus depannya pendek ya kan ada bisa lagi. Harus ada standar bahwa 1 meter itu berapa senti, berapa mili, nah itu harus sama. Nah gimana Pak? Tadi kan Bapak sampaikan ada sedikit kendala lah atau mau katakanlah tujuan yang belum sepenuhnya dapat dicapai. Nah kalau ke depannya Pak gimana kira cara mengatasi hal-hal yang belum dicapai tadi Pak? Jadi bisa jadi ini nanti Pak yang ulang materi ini karena kan pembelajaran mendalam ini pengennya memang kita itu ada kompetensi yang dicapai oleh siswa. Jadi kayak apa caranya supaya siswa itu bisa mengukur panjang, bisa mengukur luas, bisa mengukur volume. Nah, karena materinya sedikit, nah itu bisa disesuaikan. Kalau hari ini ulun gagal, ulun nanti akan lebih lagi mencari lagi. Minggu depan ulun mencari lagi bagaimana model pembelajaran yang cocok. Nah, bisa jadi nanti dengan rekan sejawat menjelaskan dalam kawan yang ada bisa ini. Nah, tapi nanti ulun memantau juga. Karena ketika kawan yang menjelaskan bisa jadi dia lebih paham daripada ulun yang sebagai mungkin. Kalau dari segi asesmen Pak atau evaluasi yang Bapak ajarkan tadi gimana Pak? Jadi pakai pakai penilaian dua. Tadi kan ada pretest, ada post-test. Nah itu membedakan antara pretest itu pengetahuan awalnya seperti apa, kemudian post-test itu berarti kan tujuan pembelajaran ulun hari ini. Kalau dilihat hasilnya Pak ya bagus saja Pak ya. Alhamdulillah. Ya walaupun ada 1-2 yang nggak bisa, tapi itu wajar lah. Memang demikian Pak. Artinya sini dapat saya simpulkan mungkin Pak ya bahwa kegiatan pembelajaran yang Bapak dilakukan secara umum sudah berjalan dengan baik. Walaupun tadi masih ada beberapa murid atau siswa yang katakanlah belum sepenuhnya menguasai kompetensi tersebut. Dan Pak Mudi tadi juga sudah menceritakan bagaimana nanti ke depannya Pak ya, supaya pembelajaran ini dapat berjalan lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi, mungkin Pak Mudi ada lagi sesuatu yang mau disampaikan? Sudah Pak, jadi ulunnya senang Pak juga. Terima kasih biar datang, bisa juga melihat di pengajar, kemudian bisa juga memadah ulun kayak apa baiknya mengajar itu. Jadi ya sebagai guru ulun juga akan berhenti belajar. Mau belajar itu juga harus panjang ayat,
Dan ulun juga hendaknya mengajar itu baik, kada hanya pian lihat ini aja. Tapi pas pian kada dapur ulun juga tetap baik. Pak Muhdi, mohon maaf tadi kalau tidak salah saya menangkap bahwa Pak Muhdi tadi misalnya nih Bapak juga mau melibatkan rekan sejawat tadi. Nggih. Nah, kira-kira mereka bersedianya apa? Ya, itu rekan sejawat yang dimaksud di sini adalah siswa, Pak. Oh, siswa, Jadi Pak. siswa yang bisa itu melajari siswa yang belum paham. Oh, Jadi mereka rekan sejawat atau ya tutor sebaya, sebaya, oke, ya. kalau istilahnya itu. Nah, jadi siapa tahu kan ketika yang ini tadi query bermasalah, Iya. belum coba lagi dengan yang lain. Kalau tutor sebaya tidak bagus atau tidak hasilnya juga tidak maksimal, belum bisa lagi dengan model yang lain. Bisa juga dengan proyek Oh, jadi bagus sekali. Saya sangat senang dengan apa yang disampaikan Pak Muhdi ini. Untuk sebaya dibayar. Ini suatu hal yang saya kira sangat positif, Pak. Jadi artinya sesama rekannya belajar lah. Mungkin dia lebih mencairkan suasana mungkin ini. Oke Pak Muhdi, terima kasih banyak Bapak sudah bersedia di supervisi. Sekali lagi Pak Muhdi, supervisi itu juga adalah untuk kebaikan kita bersama, bukan untuk mengawasi atau menghakimi atau segala macam, malah semata-mata ini untuk kebaikan sekolah kita. Terima kasih Pak Muhdi, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.